kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Ini tadi segmen 1, segmen 2 tuh udah seru banget dong. Kita udah ngomongin tentang vaksin ini seperti apa, terus kemudian gimana nih kalau seandainya vaksinnya berjalannya sama seperti yang sekarang ini, masih cukup lambat kalau dibandingin dengan negara-negara lain. Karena ini bukan karena ini berarti dokter kan berbicara seperti ini bukan berdasarkan ucapan pribadi, tapi memang berdasarkan data yang ada gitu, tidak sembarangan berbicara. Tapi juga tadi sudah dikasih mungkin ini ada beberapa solusi yang tadi juga dokter udah bilang gitu, bagaimana sebenarnya meningkatkan vaksinasi itu sampai kepada masyarakatnya itu dalam waktu cepat gitu. Salah satunya untuk ya udah semua tempat-tempat yang memang dulu biasa kita ada vaksinnya segala macam itu dimaksimalkan dengan dengan ketersediaan yang ada. Dan balik lagi, protokol kesehatan itu penting. Nah dok, di segmen terakhir itu biasanya tuh aku ngobrolin tentang tips dan trik nih dok. Sekarang kalau misalnya kan kalau sekarang ini kan kita banyak orang yang masih menunggu jadwal vaksin. Bagi kami nih yang menunggu jadwal vaksin selain protokol kesehatan, baiknya tuh gimana ya dok ya? Karena gini, saya nggak bisa mungkirin virus ini mutasinya tuh sangat luar biasa cepat gitu dok. Jadi sebaiknya kita seperti apa dok? Ya, kita terserang penyakit harus memenuhi 3 syarat. Syarat pertama adalah dari virusnya, syarat kedua adalah dari tubuh kita, syarat yang ketiga adalah lingkungan kita. Ya. Kita akan tertular walaupun virusnya ada, tapi kalau sedikit daya tubuh kita akan melawan, kita akan menang. Sehingga kita harus menggunakan masker. Sehingga yang masuk virus, masker nggak 100%, masih adalah 5-10% bisa masuk. Nah itu bisa dilawan. Tapi kalau kita tidak pakai masker, maka 1000 virus masuk semua. Daya tahan tubuhnya kalau kuat, ini bagi anak-anak muda, itu OTG namanya, tidak terjadi gejala. Tapi kalau sebagian orang itu bisa sakit karena daya tahan tubuhnya kalah. Yang kedua adalah faktor lingkungan, gitu loh. 1, kebiasaan kita makan di restoran. 2, kalau hari libur kita mobilitas tinggi. 3, kita kumpul-kumpul. Itu lingkungan itu harus segera dijauhin. Nah, karena apa? Kalau ada satu, saya ngomong begini nih, kalau saya kena virus, itu ribuan virus saya keluarkan. Tinggal dihirup aja kan gitu loh. Saya langsung jauh-jauh dulu. Nah, ya kan. Makanya kan kalau memang ada pertemuan biasanya dilakukan rapid tes antigen dulu, kan begitu. Nah, kemudian adalah faktor tubuh kita. Jadi tubuh kita jangan stres, imun kita harus naik. Setiap hari kita harus minum vitamin C, buah-buahan untuk menjaga agar daya tahan tubuh kita kuat. Tidur harus cukup, karena tidur tidak cukup daya tahan tubuh akan turun. Semakin banyak tidur semakin baik. Tapi ya sesuai anjuran kesehatan kan 6-8 jam. Nah, kalau kita bisa mengendalikan viralnya, lingkungannya maupun dengan badan kita, maka kita akan tidak terkena infeksi. Kalaupun terkena infeksi akan ringan, gitu loh. Jadi trik itu yang harus dipegang. Insya Allah saya yakin nih pada satu titik ya corona ini akan hilang. Karena apa? Manusia itu kan selalu berimprovisasi. Obat sekarang kan lagi dilakukan penelitian, obat virus COVID-19, kemudian vaksin selalu berkembang. Sekarang malah sudah ditemukan vaksin yang suntikannya cukup sekali. Ya, mungkin besok suatu saat hanya tetes saja kan kayak polio. Jadi kita tetap optimis bahwa kita bisa mengendalikan pandemi ini, tetapi kita tetap tadi menjaga agar kita mengendalikan virusnya, lingkungannya maupun badan kita. Jadi seperti itu. Soalnya kan maksudnya kayak ibu hamil nggak bisa vaksin, terus autoimun itu juga nggak bisa vaksin ya? Ada yang bisa. Kalau misalnya dalam 1 tahun dia tidak pernah terjadi komplikasi atau gangguan, nanti konsultasi ke dokter yang biasa merawat. Kalau memang diperbolehkan.
gitu. Jadi bagi mereka-mereka yang memang sebenarnya bukan karena satu dan lain hal tapi memang belum bisa vaksin kayak gitu kan, berarti kan memang ada tips-tips yang tadi udah dibilang dan dijelaskan sama Dokter Slamet gitu. Itu memang harus dijalankan. Nah, Dok, bolehlah Dok, mungkin ini sekedar bukan sekedar sih, harapan dari dokter mewakili tenaga medis yang ada di Indonesia gitu. Jangan sampai tenaga medis banyak yang berguguran kembali, jangan sampai juga angka kematian kita semakin tinggi, dan juga jangan sampai angka penularan COVID-19 di Indonesia ini bertambah banyak, bukannya menurun, tapi kita malah nggak bisa ngelawan. Harapannya apa Dok? Ya, jadi saya mempunyai harapan pertama terhadap pemerintah agar berkomitmen menyediakan sebanyak-banyaknya vaksin dan secepat-cepatnya melakukan vaksin. Kemudian komitmen kepada tenaga kesehatan juga, kalau menurut saya sih tenaga kesehatan sampai sekarang tetap tidak patah arang dan tidak lelah. Tetapi kami menghimbau agar bebannya dikurangi, yaitu dengan cara yang sakit dikurangi. Karena tenaga kesehatan juga manusia. Juga manusia, kan begitu. Karena tenaga kesehatan ini kan sudah mempertaruhkan nyawa, tidak terhadap dirinya, terhadap keluarganya. Nah, sehingga masyarakat juga harus, pokoknya sekali lagi 5M sekarang, sudah nggak 3M lagi. 5 apa itu Dok? Yang 3M yang kemarin, yang tambahannya mengurangi mobilisasi, kemudian yang satu lagi apa Bu Aji? Ya, mengurangi kerumunan, jaga jarak sama. Jadi pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilisasi, tidak ada kerumunan, mengurangi kerumunan. Nah, itu kalau dilakukan itu sangat besar sekali pengaruhnya, gitu loh. Apa kita nggak malu sih sama negara tetangga yang begitu sedikit itu? Karena memang ketat sekali gitu loh. Tapi kalau nih skenario yang kurang baik, apabila vaksin tidak tercapai, kemudian protokol nggak tercapai, jalan satu-satunya cuma satu, lockdown. Cuma itu doang, nggak ada lagi. Ya, tapi kan kita tidak berharap itu ya Dok ya. Kita tidak berharap seperti itu, karena itu sangat menghancurkan sendi-sendi ekonomi bangsa. Masyarakat kecil sampai masyarakat tingkat tinggi pun akan berpengaruh seperti itu. Baiklah, wah ini nggak kerasa berarti ini udah sangat diujang-ujangi sekali nih sama Dokter Slamet nih. Semoga pemirsa TVMU dan pemirsa seluruh Indonesia yang menonton kita pada hari ini jadi semakin tersadar bahwa sebenarnya balik lagi, vaksin itu hanya bentuk pencegahan lain selain kita sadar kalau protokol kesehatan itu penting gitu. Bukannya untuk bawel mengingatkan kembali untuk jaga protokol kesehatan, pakai masker, jangan lupa mencuci tangan, menghindari kerumunan, itu tuh bagian yang memang harus diingatkan terus menerus sampai pada akhirnya itu jadi habit kita saat ini. Karena new normal yang terjadi sekarang ini bukan berarti kita sudah kembali normal bisa beraktivitas seperti sedia kala nih. Ini tetap ada yang berubah untuk saat ini dan memang perlu ada yang kita waspadai gitu. Balik lagi, virus itu tidak terlihat, kita tidak tahu gitu di mana mereka, seberapa ganasnya mereka. Yang paling bisa kita lakukan adalah saat ini melindungi diri kita dengan menjaga dan dengan mencegah gitu. Dokter, terima kasih Dokter Slamet sudah hadir pada hari ini. Sehat selalu Dokter, dan semoga juga pemirsa Muslim dan semoga juga pemirsa TV Muhammadiyah juga sehat selalu. Kalau kayak gitu jangan lupa untuk terus menyaksikan podcast TV Show TV Muhammadiyah di waktu dan jam yang sama. Saya Raini Risti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.